Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to discuss a new topic in physics. The topic is massa jenis. Dari fisika SMP dengan topik massa jenis bagian pertama. This video is presented by DNA.12 Education. Oke, students, apa itu massa jenis? Ya, apa sih pengertian dari massa jenis tersebut? Ya, yuk kita lihat. Massa jenis, ya, dengan lambang rho atau disebut dengan kerapatan benda atau dalam bahasa Inggris namanya density, adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Ulangi. Pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi, misalnya besi, akan memiliki volume yang lebih rendah daripada benda bermassa sama yang memiliki massa jenis lebih rendah, misalnya air. Jadi jelas massa jenis besi akan lebih besar dibandingkan massa jenis air. Dari konsep massa jenis ini kita akan banyak belajar hal, terutama konsep mengapung, melayang, dan tenggelam. Konsep massa jenis ini banyak sekali dipakai pada aplikasi fisika, pada hukum Archimedes. Nanti kita akan pelajari di bagian berikutnya atau di video berikutnya. Namun kali ini kita akan bahas dulu massa jenis, supaya kamu mengerti apa arti dari massa jenis tersebut. Yuk kita lihat rumus massa jenis, rho. Hal yang harus kamu ingat, gram harus mempunyai pasangan dengan Cm pangkat 3. Sedangkan kilogram harus mempunyai pasangan dengan N pangkat 3. Rumus massa jenis didefinisikan sebagai berikut. Perhatikan diagramnya. Ini adalah rho, ini adalah M, dan ini adalah V. Jadi bisa dituliskan menurut diagram segitiga ini, rho sama dengan M per V. Rho sama dengan M per V. Oke, M sama dengan rho kali V. M sama dengan rho kali V. Sedangkan V sama dengan M per rho. Ulangi. Rho sama dengan M per V. M sama dengan rho kali V. V sama dengan M bagi rho. Saya ulangi, rho sama dengan M per V. Perhatikan panah yang saya tutup. M sama dengan rho kali V. Sedangkan V sama dengan M bagi rho. Silakan sini. Baca ya. Yuk kita lanjutkan. Satuan massa jenis dalam CGS atau centigram second adalah gram per centimeter kubik atau G per cm3. 1 gram per cm3 sama dengan 1000 kg per m3. Artinya jika kita mengkonversi gram per cm3 menjadi kg per m3, tinggal dikali 1000 saja. Hal-hal yang kamu harus ingat adalah sebagai berikut. Sentimeter kubik adalah mililiter, adalah cc. Jadi sentimeter kubik sama saja dengan mililiter sama dengan cc. Sedangkan dm3 sama dengan liter. Ya, wajib diingat, dm3 adalah liter.
Satu lagi yang harus Anda ketahui adalah gram harus mempunyai pasangan dengan CM3. Sedangkan kilogram harus mempunyai pasangan dengan M3. Ulangi, gram harus mempunyai pasangan dengan CM3. Ya, serta kilogram harus mempunyai pasangan dengan M3. Kemampuan kamu untuk menguasai penggunaan rumus massa jenis atau Rho ini adalah ketelitian kamu dalam menggunakan satuan yang diberikan. Ulangi, gram harus mempunyai pasangan dengan CM3 dan Kg harus mempunyai pasangan dengan M3. Sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Beberapa massa jenis suatu zat. Beberapa massa jenis suatu zat. Kita perhatikan pada tabel berikut ini, ya, contohnya air. Rho dalam Kg per M3 adalah 1000, jadi 1000 Kg per M3. Sedangkan dalam gram per cm3 adalah 1 gram per cm3. Betul ya? Kita lihat misalkan pada besi. Rho sama dengan 7.874 Kg per M3. Atau dalam gram per cm3 adalah 7,87 gram per cm3. Kita lihat misalkan platina. Rho sama dengan 21.450 Kg per M3. Atau dalam gram per cm3 21,45 gram per cm3. Dan yang terakhir misalkan kita lihat S. S mempunyai Rho 920 Kg per M3. Dalam gram per cm3 adalah 0,92 gram per cm3. Ini jelas? Nah, yang penting diingat adalah acuannya, kebanyakan pertanyaan dalam soal acuan biasanya pada air. Ingat, Rho air adalah 1 gram per cm3 atau 1000 Kg per M3. Dalam beberapa soal, Rho air biasanya tidak diberitahu, dianggap Anda sudah menghafal massa jenis air. Alasan kedua adalah massa jenis air menjadi acuan apakah suatu benda melayang, mengapung, atau tenggelam menurut hukum Archimedes. Jelaskan sini. Jadi kesimpulannya adalah gram per cm3 apabila dikonversi menjadi Kg per M3 hanya dikali 1000. Ulangi, gram per cm3 menjadi Kg per M3 hanya dikali 1000. Jelas ya? Contohnya adalah yang tadi air. Rho-nya adalah 1 gram per cm3. Oke? Betul ya? Rho-nya adalah 1 gram per cm3. Apabila diubah menjadi Kg per M3 menjadi 1 kali 1000. Menjadi 1000 Kg per M3. Atau misalkan kita lihat raksa. Rho-nya adalah 13,6 gram per cm3. Apabila diubah menjadi Kg per M3 hanya dikali 1000. Menjadi 13.600 Kg per M3. Bagaimana dengan besi? Dengan Rho 7,87 gram per cm3? Ya, hanya dikali 1000. Menjadi 7.874 Kg per M3. Jelas sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Yuk kita lihat contoh soal bagaimana menghitung massa jenis. Ya. Perhatikan gelas ukur berikut ini. Pertama-tama pada gelas ukur diisi air dengan volume 50 ml. Lalu dimasukkan suatu benda ke dalam gelas ukur. Ya. Bisa benda yang teratur ataupun tidak teratur ya. Sehingga mengakibatkan perubahan ketinggian air pada gelas ukur tersebut. Nah, sekarang gelas ukur sudah menunjukkan ketinggian 80 ml
dan kubus tersebut berada di dalam air. Oke, jelas sampai sini? Artinya ada perubahan ketinggian. Dari 50 ml jadi 80 ml pada gelas ukur ini. Jelas sampai sini? Perhatikan perubahan volumenya. Dari 50 ml menjadi 80 ml. Saya ulangi. Terjadi perubahan volume dari 50 ml menjadi 80 ml. Jelas sampai sini? Yuk, kita lanjutkan. Apabila massa benda 120 gram, hitunglah massa jenis benda tersebut. Ini pertanyaan yang sangat mudah. Yuk kita jawab. Ingat, pada segitiga, rumus massa jenis Rho, M, dan V. Karena ditanya massa jenis, berarti Rho sama dengan M per V. Oke? Rho sama dengan M per V. Sudah sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Kita jawab yuk. Volume benda adalah 80 ml dikurang 50 ml. Sama dengan 30 ml. Massa benda adalah 120 gram. Sehingga menurut rumus Rho sama dengan M per V, perhatikan Rho sama dengan M per V, maka diperoleh 120 gram per 40 ml. Perhatikan, gram harus berpasangan dengan mililiter atau cm3. Jadi kita tidak perlu konversi lagi. Sehingga Rho sama dengan 3 gram per mililiter. Bagaimana kalau kita menjadi kg per m3? Ya sangat mudah, tinggal dikali 1000 aja. Jadi Rho-nya sama saja dengan 3000 kg per m3. Jelas sampai sini? Oke, mudah-mudahan kamu mengerti ya. Yuk kita lanjutkan. Saya akan berikan beberapa contoh buat kamu. Kita lihat beberapa contoh. Contoh pertama. Ingat, rumus awal pada segitiga massa jenis. Ya. Pada segitiga rumus massa jenis Rho MP. Pertanyaannya, sebuah benda bermassa 300 gram memiliki volume sebesar 400 cm3. Tentukan massa jenis bendanya. Nyatakan jawaban dalam kg per m3. Ini pertanyaan yang sangat mudah. Seperti biasa kita tulis dulu diketahui biar mempermudah dalam menjawab soal. Diketahui massa 300 gram. M sama dengan 300 gram. Volume. Ya, perhatikan volume. Volume sama dengan 400 cm3. Sekarang apa yang ditanya? Ditanya massa jenis benda. Ditanya adalah Rho. Jadi kita jawab. Jawab. Ya. Yang pertama kita lacak adalah apakah sudah sesuai untuk satuan-satuannya. Kita lacak dulu. Ini gram dan ini cm3. Oke? Berarti sudah sesuai. Nah, karena sudah sesuai, kita langsung saja berarti. Yuk kita jawab. Karena ditanya Rho, Rho sama dengan M per V. Ya, kita masukkan.
Masanya adalah 300 gram. Sedangkan volumenya 400 cm3. Berarti kita dapatkan 0,75 gram per cm3. 0,75 gram per cm3. Nah, dikatakan tolong diubah ke dalam kg per m3. Nah, mudah ya. Tinggal kita kali 1000. Ya. Tinggal kita kali 1000 saja. Jadi 0,75 kita kali 1000. Sehingga rho-nya menjadi 750 kg per m3. Sudah sampai sini? Sudah ya? Sangat mudah menjawab soal tentang massa jenis. Jelas sampai sini? Yuk, kita lihat soal kedua. Kita lihat soal kedua. Seperti biasa, segitiga, rumus segitiga pada massa jenis Rho, M, dan P. Pertanyaannya, sebuah benda memiliki massa jenis 800 kg per m3, memiliki massa sebesar 2 kg. Tentukan volume benda, nyatakan dalam cm3 dan dalam liter. Ini sangat mudah, seperti biasa kita tulis dulu apa saja informasinya ya. Pertama, informasinya adalah massa jenis. Diketahui massa jenis Rho sama dengan 800 kg per m3. kg per m3. Lalu masanya, massa 2 kg. M sama dengan 2 kg. Yang ditanya volume dalam cm3 dan dalam liter. Kita jawab. Pertama-tama kita lacak dulu apakah satuannya sudah connect atau tidak. Kita lihat di sini kg per m3, lalu di sini kg. Berarti sudah nyambung. Ya, berarti sudah nyambung. Sekarang kita jawab. Menurut rumus segitiga massa jenis, karena ditanya adalah volume. Oke, yang ditanya adalah volume, ya. Berarti volume sama dengan massa bagi rho. Volume sama dengan massa dibagi rho. Kita masukkan massanya 2 kg, rho-nya 800 kg per m3. Oke, ini kita coret, betul ya. Ini kita peroleh 2 dibagi 800. Ya, 2 dibagi 800. Kita peroleh 0,0025 M3. Oke, ini volumenya dalam SI M3 ya. Tapi ditanya volume dalam cm3. Oke, tidak apa-apa. Berarti kalau volumenya sama dengan 0,0025 M3, kita ubah ke cm3. Berarti kita kali berapa tuh? Kali 1 juta ya. Karena kan 2 kali turun. Jadi 0,0025 dikali 1 juta. Maka hasilnya adalah berapa? Bisa kamu tebak? Ya, 2500 cm3. Jelas? Pertanyaan kedua diubah ke liter. Ingat ya, liter sama dengan GM3. Ya, ulangi.
liter sama dengan dm3. Berarti volume tersebut akan kita ubah ke dalam dm3. Bagaimana mengubahnya? 0,0025 kita kali ke 0,000025 meter pangkat 3 kita akan ubah ke dalam dm3. Dalam dm3 ya. dm3. Berarti kita kali berapa tuh? Betul, dikali 1000. Berarti 0,0025 dikali 1000. Karena hanya sekali turun dari M3 ke dm3. Ini adalah betul 2,5 dm3. Angkat 2,5 dm3. Berarti sama saja 2,5 liter. Jelas sampai sini? Jelas ya? Yuk kita lihat contoh yang ketiga. Ada contoh yang ketiga. Ya, perhatikan rumus masuk jenis balas ketiga. Rho M P. Pertanyaan ketiga, balok di bawah memiliki panjang lebar tinggi berturut-turut 20 cm, 5 cm, dan 6 cm. Tentukan massa balok jika diketahui massa jenis balok adalah 0,8 gram per cm 3. Ini soal sangat mudah sekali. Kita perhatikan baloknya. Oke, kita perhatikan baloknya. Sekarang kita isi dulu data-datanya. Diberitahu panjangnya adalah 20 cm. Nah, 20 cm. Lebarnya 5 cm. Dan tingginya 6 cm ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung balok, volume balok. Ingat, volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, betul ya? Sehingga kita bisa hitung volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan 25 cm kali 5 cm dikali 6 cm. Berarti berapa tuh? Ya, 600 cm pangkat 3 ya. Nah, sekarang di sini diketahui massa jenisnya. Ini perhatikan. Massa jenisnya 0,8. Oke, berarti Rho sama dengan 0,8 gram per cm 3. Seperti biasa kita cek dulu kesesuaian dari satuannya ya. Dan pangkat 3 sama gram per cm 3. Tapi sudah nyambung. Oke. Nah, ditanya apa? Ditanya adalah massanya. Ditanya berapakah massa balok? Ya, kita jawab ya. Ingat, menurut rumus segitiga, ada rumus segitiga massa jenis. Kita perhatikan di diagram segitiganya. Ini ya. Kita lihat di sini. Ya, ini dia. Massa sama dengan Rho P. Ya, ulangi. Massa sama dengan Rho P. Jadi karena ditanya massa, saya tutup massanya. Sisanya adalah Rho dan P. Nah, seperti ini. Yuk kita proses ya. Berarti kita tulis massa sama dengan Rho kali P. Rho-nya masukin 0,8 gram per cm 3 dikali volumenya itu 600 cm 3. Jelaskan sini ya. Coret. Oke. Sehingga kita peroleh massanya adalah 480 gram. Jelas ya? Gimana kalau di waktu KG? Ya tinggal dibagi 1000 saja ya. Jadi masanya 480 gram atau 0,48 kilo ya. 0,48 kilo. Yang penting dalam penggunaan rumusnya harus bersesuaian. Jelas sampai sini?
Yuk kita lihat lagi contoh berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya ya. Perhatikan diagram segitiga rumus massa jenis Rho MP. Ya, seorang siswa memasukkan benda ke dalam gelas ukur. Jika massa benda adalah 300 gram, tentukan massa jenis bendanya. Oke, kita lihat dulu yuk. Nah, perhatikan gelas ukurnya, yaitu ya pada awalnya diisi air 300 ml, yaitu berarti air saja tanpa dimasuki benda, ya pada awalnya. Kemudian dimasukkan benda ke dalam, sehingga ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam gelas ukur, terjadi perubahan ketinggian volume air di dalam gelas ukur. Perhatikan. Yang tadinya 300 ml ini menjadi 500 ml. Awalnya 300 ml, setelah dimasukin benda menjadi 500 ml. Sudah sampai sini? Oke. Kita lanjutkan. Yang ditanya adalah tentukan massa jenis benda. Ini pertanyaan yang sangat mudah. Oke. Yang pertama kita lihat terjadi perubahan volume dari 300 ml menjadi 500 ml. Betul ya? Dari 300 ml menjadi 500 ml. Berarti perubahan ketinggian air dalam gelas ukur menunjukkan volume benda. Volume benda adalah 500 ml dikurang 300 ml. Jadi volume bendanya adalah 200 ml. 200 ml sama aja 200 cm3. Ya, ingat mililiter sama dengan cm3. Nah, diketahui di sini volume massa bendanya 300 gram. Massa bendanya 300 gram. Kita tuliskan massa benda adalah 300 gram. Oke. Yang ditanya berapakah rho-nya? Ditanya berapakah massa jenis? Kita jawab ya. Kita jawab. Pertama kita cek dulu kesesuaian dari apa? Iya, kesesuaian dari satuan. Ini cm3 dan ini gram. Berarti sudah nyambung, ya sudah berhubungan. Jadi kita akan jawab, ya kita jawab rho sama dengan massa bagi volume. Masukin massanya 300 gram, volumenya masukin 200 cm3. Betul? Coret. Sehingga diperoleh massa jenisnya adalah 1,5 gram per cm3. Ya, bagaimana kalau menjadi kg per m3? Ini kali 1000. Ya, dikali 1000 aja. Berarti jawabannya bisa 1,5 gram per cm3 atau 1500 kg per m3. Ya, jelas sampai sini? Jadi ingat, gram per cm3 apabila diubah menjadi kg per m3 hanya dikali 1000. Sudah sampai sini? Terima kasih ya. Oke. Untuk topik massa jenis bagian kedua dan seterusnya kamu bisa lihat di video saya yang berikutnya ya. Oke, selamat belajar.